Taib. Kemudian sebelum kita melanjutkan, kita ulang sedikit dari supaya nyambung ya. Dari ucapan beliau rahimahullah. Kata beliau i'ram rahimakallah, anna awwala ma faradallahu ala ibni Adam al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Kufur sudah kita jelaskan. Ya. Kufur di sini lawan dari diddul iman. Diddul iman. Karena kufur juga ada diddul syukur, ada. Ya. Kufur namanya lawan dari syukuran. Tapi di sini kufur diddul iman, yang dimana terkandung makna yang banyak, ya, bermakna ingkar, juhud, al-bugh, ya, sebagaimana iman. Dan kekufuran itu dengan apa? Dengan lisan, hati dan amalan. Ini sebagaimana iman, karena kufur di sini lawan dari iman. Lawan dari iman. Jadi kalau orang kufur harus juga diikutkan dengan makna-makna itu. Oleh karena itu kita sebutkan kemarin di dalam ayat al-kufr bit-taghut digandengkan dengan huruf ba. Iya, apa mana ba? Iya, al-ilsaq, penyertaan. Ya, penyertaan. Jadi makna dikatakan al-ilsaq yaitu kalau seorang kufur terhadap taghut itu sampai pada puncak kekufuran yang terkandung dengan semua makna-makna kekufuran. Sebagaimana iman. Ketika seorang iman kepada Allah, iya, al-imanu billah, ya. Itu keimanan disertai dengan makna-makna keimanan. Iya, sampai pada puncak yang disertai dengan makna keimanan. Iman dengan lisan, iman dengan jawarih, iman dengan hati. Oleh karena itu kalau seorang cuma beriman dengan lisan itu tidak cukup. Ya, seperti mazhabnya siapa? Jahmiyah. Ya, al-iman atau al-karramiyah. Al-iman bil lisan. Adapun Jahmiyah bil qalb. Ya. Murji'ah fuqaha al-lisan wal qalb. Al-amal di luar dari iman. Adapun ahli sunnah wal jamaah masuk semuanya tiga. Kemudian yazidu wa yanqus, ini yang kita jelaskan nanti. Jadi itu kufur kepada taghut. Mana kufur sudah, taghut sudah, ya. Kemudian kata beliau wal imanu billah. Al-iman, ya jelas secara bahasa adalah at-tasdiq wal iqrar. At-tasdiq wal iqrar. Banyak yang menafsirkan al-iman itu tasdiq. Ya. Seperti Ibnu Utsaimin di syarahnya Lum'ah. Kemudian di syarahnya Al-Aqidah Wasithiyah itu ditambah at-tasdiq wal iqrar. Pembenaran dan pengakuan. Itu dia. Pembenaran dan pengakuan. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah sebagaimana yang antum ketahui. Ya. Siapa yang bisa tarif iman? Yang kita ketahui. Al-iman billah, qaul bil lisan, wal i'tiqad bil janan, wal amal bil jawari wal arkan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqus bi ta'atis syaitan. Itu iman. Ya. Itu iman. Itu arif al-ulama al-mu'asirin, ya.
Kalau mutaqaddimin itu banyak, qaul wa amal, qaul wa amal wa niyah, qaul wa amal ma'rifah wa niyah, banyak. Ya. Tapi masuk semua. Masuk semuanya ya. Insyaallah nanti dibahas dengan akidah wasitiyah. Jadi iman qaul bil lisan, diucapkan dengan lisan. Itu iman. Harus diucapkan. Kemudian beramal dengan anggota tubuh, jawarih, ada amalan. Kemudian keyakinan dalam hati, harus ada keyakinan dalam hati, iman itu. Dan ini yang pokok, ini yang pokok. Kemudian bertambah keimanan itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang taat kepada Allah itu akan menambah keimanannya. Dan akan berkurang keimanan itu kalau seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dikatakan yangkus bimaksiyati ar-Rahman. Itu. Yangkus bimaksiyati ar-Rahman. Baik. Itu dari iman. Kemudian penggandengan antara kufur bit tagut ya wa yu'min billah. Kalau kufur bit tagut itu tidak cukup. Ya? Tidak cukup. Wa yu'min billah saja itu juga tidak cukup. Jadi keduanya ini saling memiliki hubungan yang tidak boleh dipisahkan. Yang tidak boleh dipisahkan. Yang menguatkan dari hal ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya. Di dalam ayat wa may yaghfur bit tagut wa yu'min billah. Lihat. Ini apa? Kalau dalam istilah nahwu apa ini? Syarat. Syarat ya? Kan, wa may yaghfur bit tagut. Man syarat dia? Iya, sudah pernah dapat. Ya. Wa may yakfur bit tagut wa yu'min billah. Lihat, digandengkan. Mughayyarah, ya. Wa di situ ataf dengan mughayyarah. Dibedakan. Kemudian disamakan, diikutkan, diatofkan dengan makna yang berbeda, kufur dan iman. Ya. Lihat jawabannya, faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Jadi, seorang yang kufur terhadap tagut kemudian iman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Sudah ditafsirkan. Ya. Ini tafsir siapa? Ibn Zubair Ad-Dhahhak, disebutkan At-Tabari dalam kitabnya. Urwatul Wusqa ini apa maknanya? La ilaha illallah. Lihat. Jadi kapan seorang berpegang teguh dengan la ilaha illallah? Kapan? Kalau terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Dia harus kufur pada tagut wa yu'min billah. Berarti kalau dikatakan kufur bit tagut tidak ada iman. Tidak ada iman, dikatakan apa? Tidak berpegang teguh dengan la ilaha illallah, berarti tidak ada. Kapan beriman saja? Ya, tidak ada tagut, tidak ada kufur bit tagut, berarti lihat apakah disebutkan istimsak bil urwatil wusqa? Tidak. Ini dikatakan apa? An-nafi wal isbat, yang dimana tidak boleh dihilangkan dari salah satunya. Hubungan yang kedua, jadi dikatakan kufur bit tagut wa yu'min billah. Dari makna kufur bit tagut, ya. Jadi orang yang kufur bit tagut itu disebutkan itulah keimanan kepada Allah. Ya. Jadi orang yang betul-betul kufur dengan tagut itulah keimanan kepada Allah. Ini yang pertama. Dan orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, itulah apa? Itu dikatakan terkandung padanya kufur bit tagut. Jadi ada hubungannya, tidak boleh terpisah. Tidak boleh terpisah. Jadi seorang yang betul-betul kufur bit tagut itulah hakikat dari keimanan kepada Allah. Hakikat keimanan kepada Allah adalah kufur kepada tagut. Bisa?
jadi ini dua ilaqo ya, diistilahkan ilaqo bainal kufur bit tagut wa yu'min wal iman billah. Ini hubungannya. Jadi karena itu digandengkan. Iya, selalu antum dapat penggandengan, ya, penggandengan dari kata tagut ini dengan keimanan kepada Allah. Hubungannya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Ya, jadi tidak cukup. Akan datang nanti dalil, dalil lagi yang menjelaskan tentang seorang itu harus menggandengkan dua ini. Tidak boleh kosongkan satu saja, ya. Tidak boleh dikosongkan satu saja. Tidak sekedar iman tanpa ada kufur bit tagut, dan tidak sekedar kufur bit tagut tanpa ada iman. Taib. Sekarang kita lanjutkan dari ucapan beliau rahimahullah. Qala rahimahullah wa dalilu qauluhu ta'ala. Ya, ini kebiasaannya musannif. Ya. Tidak pernah antum lihat ada pembahasan pasti ada dalilnya disebutkan. Iya. Dikatakan ibadah minal ibadah ad-du'a, daliluhu qaulu ta'ala. Ya kan? Minal ibadah ar-raja, daliluhu qaulu ta'ala. Iya, walaupun yang jadi kita belajar bukunya Syekh Muhammad bin Wahab itu sebenarnya mempelajari bagaimana berdalil. Maksudnya bagaimana kita mengambil istidlalnya beliau dalam setiap masalah. Beliau jarang beliau wajah dalil, wajah syahid, tidak ada. Sekedar saja doa, dalil doa, doa huwa ibadah atau mukhul ibadah. Sudah. Kemudian ayat lain disebutkan permasalahan lain seperti ini. Ya. Lihat kata beliau wa dalilu qaul ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa yajtanibu at-taghut. Tidak ada setelahnya katakan wajib dilalah. Ya. Ini melatih kita. Kata beliau fa amma sifatul kufur, lihat langsung dikatakan menjelaskan bagaimana itu sifat kufur kepada tagut, langsung dijelaskan. Tanpa menyebutkan apa? Istidlal. Baik. Lihat. Kata beliau wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya apa ini? Ya. Bahwasanya awal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibnu Adam adalah kufur pada tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Kata beliau, Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Iya. Sungguh betul-betul kata Allah, kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul. Iya. Setiap umat itu rasul. Jadi umat di sini bermakna mana? Umat di sini bermakna iya, taifatun minan nas atau dikatakan al-jamaah, nas. Iya. Al-jamaah, manusia. Karena dalam Al-Qur'an itu kata ummah dalam Al-Qur'an itu ada 4 maknanya. Ya. Ada 4 maknanya. Jadi inilah bagaimana Al-Qur'an ya. Datang dengan satu lafaz tapi maknanya berbeda-beda. Ini keluasan dari ilmu bahasa Arab. Di sini disebutkan ummah yaitu manusia, jamaah. Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap umat. Setiap generasi dari umat itu ada rasul. Dimulai dari Nuh dan diakhiri oleh Muhammad SAW. Jadi pengutusan Rasulullah SAW, pengutusan Allah Subhanahu wa taala rasul kepada manusia itu dimulai dari Nuh. Tak kala muncul kesyirikan di zaman Nuh alaihissalam. Iya. Baik. Saya teringat. Kenapa Nuh alaihissalam? Kenapa tidak kita Nuh sallallahu alaihi wasallam? Kenapa cuma Nabi SAW mengatakan sallallahu alaihi wasallam? Iya.
Hah? Karena perintah mana? Wassalamu alal mursalin. Ahsan. Kalau Nabi inna Allah malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina sallu alaihi wa sallimu taslima. Sudah. Ya kan? Sekedar salam untuk sebelum Nabi SAW, dan adapun Nabi salawat dan salam. Ahsan. Taib. Ini ummah bermakna jamaah. Kadang ummah datang bermakna qudwah atau imam. Iya. Ini sebagaimana dalam firman Allah, inna Ibrahim kana ummatan. Inna Ibrahim kana ummatan. Kalau antum manakan ummah di sini jamaah, maksud tidak? Inna Ibrahim, semuanya Ibrahim itu kana adalah ummah. Iya, jamaah. Dikatakan imam, qudwah. Iya, qudwah. Itu ummah bermakna qudwah atau imam. Kadang ummah bermakna waktu. Iya, kadang ummah bermakna waktu. Sebagaimana Allah firman, wa qala alladhi naja minhuma wa dzakkara ba'da ummatin. Iya. Dikatakan mengingat setelah berlalunya waktu. Jangan dikatakan ba'da ummah setelah manusia. Tidak ada ya. Dan yang terakhir ini faedah disebutkan oleh Ibnu Utsaimin. Ibnu Utsaimin rahimahullah di syarahnya Kitab Tauhid. Di sisi ini ayat persis di ayat ini. Kemudian yang terakhir ummah bermakna agama, ad-din. Ummah bermakna agama. Kata orang kafir, inna wajadna aba'ana ala ummah. Apa maksudnya ini? Inna wajadna, kami mendapati bapak-bapak kami di atas ummah. Apa di atas ummah? Di atas agama mereka. Oleh karena itu mereka mengikuti wa inna ala asarihim muqtadun. Lihat. Atau muqtadun dikatakan. Dan kepada asar-asar mereka kami mengikuti. Itu sebabnya, itu sebab kenapa seorang itu tidak mau terlepas dari agama nenek moyang, karena itu yang didapati. Ya, itu yang diajarkan dari turun temurun. Ya, makanya kalau antum lihat dari orang-orang yang kekal dengan kental dengan adat-adatnya, itu dari kecil dia dibangun dia seperti itu. Iya, sadar tidak sadar seperti itu. Jadi kalau dia tidak belajar, sudah. Iya, jadi alhamdulillah kita mungkin semua seperti itu. Mungkin sebagian besar keluarganya dari kecil melihat hal-hal yang di luar dari perintah agama, tapi alhamdulillah kita diberi hidayah, belajar, kemudian kita tahu yang kita tinggalkan. Taib, kata beliau, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Ya, ini rasul. An i'budullaha wajtanibut taghut. Ini syahidnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul di setiap umat. Iya. Perhatikan maksud pengutusannya. Iya. Maksud pengutusannya itu an i'budullaha wajtanibut taghut. Lihat. Jadi an di situ an tafsiriyah. Ya. Apa maksudnya tafsiriyah? Penjelasan. Penjelasan maksud diutusnya apa? Rasul kepada setiap umat. Iya. Jadi an di situ bermakna penjelasan. Maksud diutusnya Rasul. Paham? Jadi kalau dikatakan maksud diutusnya Rasul pada setiap umat adalah perhatikan, ani'budullaha wajtanibut taghut. Disebutkan dua bergandengan. Ini pendalilannya. Iya. Tadi di ayat tadi wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah, ya. Barulah dikatakan dia akan berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Di sini maksud diutusnya Rasul kepada setiap umat
tujuannya apa? Untuk mendakwakan tauhid, menyeru manusia kepada tauhid dan kufur terhadap tagut. Jadi tidak sekedar ibadah. Tidak sekedar ibadah, tapi perintah untuk menjauhi tagut. Kufur kepada tagut. Kufur kepada tagut. Ini dari sisi pendalilan beliau rahimahullahu taala. Penggandengan dari an ya'budullah wa yajtanibut tagut. Baik. Kemudian kata beliau, fa amma sifatul kufr bit tagut. Sekarang beliau menjelaskan bagaimana sifat dari kufur terhadap tagut itu, bagaimana modelnya. Ya. Karena kita diperintah untuk kufur terhadap tagut. Sekarang bagaimana kekufuran terhadap tagut itu? Kata beliau, fa amma sifatul al-kufri bit tagut fa huwa an ta'taqida butlan ibadati ghairillah wa tatrukaha wa tubghidaha wa tukaffiru ahlaha wa tu'adiyahum. Ini dari sifat-sifat kufuran. Ini sudah kita jelaskan ya di awal. Jadi makna kufur itu berapa kita sebutkan kemarin, banyak ya. Ada juhud, ya, ada bugh, ada mu'adah, ya, ada imtina', ada inkar, ya, ada buro'ah. Ini semua masuk di sini. Oleh karena itu secara detail saya dikatakan al-kufur bit tagut, ini sudah cukup masuk. Digandengkan bermakna ilsak, penyertaan dengan makna kufur seluruhnya kepada tagut. Itu dia. Jadi tidak usah kalau di sini beliau merinci kufur terhadap tagut itu seperti apa. Dikatakan kufur ada keyakinan dari kebatilan sembahan selain Allah. Ini kufur kepada tagut. Iya. Ini sifat dari kekufuran pada tagut. Keyakinan hati, nah ini sudah ya. Jadi kufur itu harus dengan hati, terus dengan lisan, terus dengan amal. Lihat, keyakinan dalam hati akan kebatilan dari sembahan selain Allah. Ini amalan dengan hati. Kufur dengan hati terhadap tagut. Ini pertama. Kalau ini jelas, ya. Kemudian watatrukaha wa tubghidaha. Iya. Ini apa? Amalan apa ini? Iya, anggota tubuh, amalan ya, betul. Amalan. Jadi seorang meyakini, kemudian apa? Meninggalkannya. Iya, menjauhinya, memusuhinya, membencinya. Ya. Ini dari sifat-sifat kekufuran terhadap tagut. Kemudian yang terakhir dengan lisan, kata beliau tukaffiru ahlaha wa tu'adiyahum. Iya. Kita mengkafirkan dari pelaku tagut. Iya. Dan membenci mereka. Ini takfir apa? Al-am ya. Dikatakan man abada ghairallah kufur, itu dia. Iya, adapun dari person-person ini insyaallah akan datang nanti di tentang nawaqidul Islam. Iya. Insyaallah. Jadi 3 terkumpul di sini. Iya. 3 terkumpul. Bagaimana kita meyakini akan kebatilan dari kufur, kebatilan dari tagut ini. Yang kedua, kita meninggalkannya, membencinya. Yang kemudian yang terakhir, kita mengkafirkan dan memusuhi dari pelaku dari tagut itu. Ini nih. Ini rinciannya. Ini rincian dari bagaimana sifat kekufuran terhadap tagut. Ya, harus ada terkumpul 3 ini. Terkumpul 3. Ya. Saya kasih dalil. Perhatikan ini dalilnya. Di dalam ayat wa man kafara ba'da imanihi
Ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Lihat. Kekufuran setelah keimanan. Ini yang disebutkan kekufuran dengan lisan. Mengucapkan kekufuran lisan, ya. Kekufuran lisan ini secara zahir apa? Kufur. Ya kan? Kufur. Tapi dilihat, kecuali siapa yang mengucapkan dalam hatinya itu ada keimanan, berarti dia mengucapkan karena terpaksa. Jadi perintah untuk mengucapkan kalimat kufur, iya. Kemudian hatinya tenang dalam keimanan, maka ini tidak masuk dalam kekufuran. Lihat, wajah dalilnya, berarti orang yang mengucapkan kekufuran, ya, tidak disertai dengan paksaan. Di dalam hatinya ada pengakuan. Ada pengakuan. Berarti apa? Berarti dia kafir, kufur. Sekarang kalau dia kufur di tagut, sekarang dia hanya mengucapkan kufur terhadap tagut. Iya. Kufur terhadap tagut, ya. Dikatakan tagut ini. Tetapi dalam hatinya ada keyakinan terhadap tagut itu. Ada keimanan, tidak ada, diistilahkan apa? Ada kecintaan terhadap tagut. Iya, ada rasa takut terhadap tagut. Iya. Cuma mengucapkan saja. Perhatikan, apakah dianggap dia kufur terhadap tagut? Tidak dianggap. Lihat, jadi ini pendalilan dikatakan mukhalafahnya. Kalau keimanan saja itu akan tetap tinggal dalam hati walaupun diucapkan dengan apa, keimanan itu tidak akan keluar dari seorang muslim walaupun dia mengucapkan kalimat kufur selama dia dipaksa dan hatinya mutmainnun bil iman. Begitu pula dengan orang kufur terhadap tagut. Walaupun dia ucapkan kufur terhadap tagut tapi dalam hatinya tidak ada keyakinan akan kebutlanan atau kebatilan dari tagut itu, maka dia tidak dinyatakan kufur terhadap tagut. Tidak ada. Iya. Pada hakikatnya apa? Lihat, pada hakikatnya apa? Berarti tidak ada keimanan kepada Allah. Jelas. Jelas. Itu ilakonya. Itu yang saya katakan tadi. Kufur terhadap tagut, perhatikan, kufur terhadap tagut itu buah dari keimanan kepada Allah. Iya, hakikat dari keimanan kepada Allah. Keimanan kepada Allah, hakikat keimanan kepada Allah itu kufur terhadap tagut. Sekarang kalau orang tidak kufur terhadap tagut, berarti tidak ada keimanan kepada Allah. Nyambung. Iya, jadi ini yang dikatakan makna tagut. Iya. Tidak sekedar menjelaskan makna tagut itu apa. Harus digandengkan dengan keimanan karena ini dua tidak boleh terpisah. Dan keduanya ini saling terikat. Iya, saling terikat. Diistilahkan apa? Ini terkandung ini dan ini terkandung makna ini. Iya. Ini dari makna atau sifat dari kufur bit tagut. Iya, ini sudah kita jelaskan kemarin. Ya. Kita jelaskan dari syarat la ilaha yang ke-8 yang saya ucapkan, yang saya nukil dari ucapan Syekh Muhammad bin Wahab. Ya. Bagaimana seorang itu tidak dikatakan beriman walaupun dia hanya menyembah pada Allah, tidak selainnya, tapi tidak ada kekufuran dalam hatinya terhadap sembahan selain Allah, maka apa yang dia lakukan, apa yang dia imani, itu tidak ada, tidak terhitung dari keimanan yang sesungguhnya kepada Allah. Ya, itu sudah kita jelaskan, ini cuma pengulangan saja. Baik. Kita ambil ini. Istirahat. Katanya 1 hari. 2 hari nih. Seminggu lah. Sepekan ya. Insya Allah kita lanjutkan karena ini agak panjang juga. Panjang. Nanti insya Allah kita baca sampai di wat-tagut am, penjelasan tagut dari musannif rahimahullah. Subhanallah bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.